Oke, nama saya Andika Ardo Damanik. Pada video kali ini, saya akan melengkapi kuis pertemuan 12, yaitu menjelaskan materi tentang protokol H323 dan SIP terang. Protokol H323 sendiri adalah protokol atau prosedur atau layanan yang menyediakan komunikasi multimedia. Komunikasi multimedia ini berupa komunikasi suara, komunikasi gambar, dan yang berbasis data secara real time. Untuk komunikasi ini dikirimkan melalui jaringan dengan yang berbasis paket data ya, atau paket base network. Untuk jaringan ini meliputi IP, Internet Protocol, kemudian IPX, Internet Protocol Exchange, kemudian ada jaringan LAN atau Local Area Network, kemudian ada Enterprise Network, ada Metropolitan Area Network, dan sampai ke Wide Area Network atau WAN. Nah, untuk komunikasi H323 ini dapat berupa pengiriman suara atau IP teleponi, suara dan gambar atau video conference atau video based, kemudian suara dan data atau data saja, ada juga suara, gambar, dan data. Berikut ini contoh untuk topologi protokol H323. Di H323 ini terdapat 4 komponen penting. Yang utama ada terminal, kemudian ada gateway, ada gatekeeper, dan MCU atau multi control unit. Contoh dalam topologi ini ada terminal. Terminal itu endpoint, biasanya memiliki kemampuan untuk pengiriman komunikasi berupa suara dan gambar. Nah, terminal H323 ini biasanya berupa softphone yang terinstall di dalam komputer atau PC ya. Nah, seperti pada aplikasi video conference atau aplikasi-aplikasi yang menggunakan protokol H323 lainnya. Kemudian ada gatekeeper. Gatekeeper ini adalah berfungsi sebagai pengendali yang menyediakan translasi atau menyediakan terminal untuk berkomunikasi dengan protokol H323 lainnya. Jadi di sini ada untuk manajemen bandwidth untuk melayani terminal atau endpoint yang ada di belakangnya untuk gatekeeper. Kemudian untuk gateway, gateway ini menghubungkan protokol H323 dengan protokol lain atau protokol yang bukan H323. Di sini ada protokol H324, ada H320, ada telepon analog atau POTS, ISDN. Dan yang terakhir ada multi-point control unit. Ini seperti gatekeeper, hanya saja dia bisa melayani multi-point atau lebih banyak dari gatekeeper, bisa sampai 3 poin atau sampai 4 poin untuk menjadi control unit atau pengendali atas endpoint-endpoint yang ada di belakang perangkat multi-point control unit ini. Kemudian untuk SIP terang. SIP terang ini Session Initial Protocol terang yang menyediakan services untuk komunikasi berbasis VoIP biasanya. Voice over IP protocol ya. Biasanya SIP di VoIP ini menggunakan SIP, kemudian ada RTP, RTCP, dan STP. Untuk SIP terang ini kita dapat melakukan komunikasi memanfaatkan koneksi internet atau IP. Dengan layanan yang diberikan oleh SIP terang, kita bisa berkomunikasi dari manapun dan bisa terhubung dengan sistem yang sangat luas, atau bisa kita interkoneksikan dengan sistem yang sudah ada dengan memanfaatkan IP SIP tadi. Ini contoh untuk topologi telepon sederhana.
Jadi ada flow PSTN dari user endpoint terminal, kemudian ke PSTN, kemudian menuju ke PBX, Private Branch Exchange, kemudian dengan backbone internet masuk ke PBX lagi, masuk ke router atau PSTN atau perangkat terminal, baru ke end device-nya. Kemudian setelah itu ini ada flow PSTN ke PBX dengan BRI. Jadi melalui proses BRI ini kita bisa menghubungkan dari public switch telephony network ke sistem PBX atau private branch exchange ini. Kemudian yang terakhir ini ada flow PSTN call center dari endpoint atau end user ke terminal, kemudian ke PSTN server sebagai backbone-nya, masuk ke terminal, baru masuk ke end user B misalkan. Nah, dengan adanya SIP ini kita dapat berkomunikasi langsung dari end user ini menuju ke end user B langsung melalui SIP terang atau melalui internet protokol tanpa harus melewati sistem PRI ini. Jadi ada pengubahan ada gateway PSTN ke PBX ini kita bisa melewatkan sistem ini. Jadi kita memanfaatkan SIP langsung dari end user A ke end user B tanpa melalui tahapan PRI ini. Ini contoh untuk topologi SIP. Dengan SIP ini kita dapat membangun jaring yang lebih skalabilitasnya lebih luas, kemudian dan lebih fleksibel. Skalabilitas lebih luas artinya kita dapat menambah beberapa pun sistem telepon kedepannya yang akan kita tambahkan tanpa harus pusing memikirkan infrastruktur seperti perkabelan terestrial dan perangkat-perangkat pendukung untuk sistem lama ya. Ini contohnya ada PSTN GSM, ada analog PABX yang terhubung ke IPPBX, kemudian ada WiFi LAN yang terhubung ke IP phone dengan SIP ini dapat terhubung ke site lain. Ini ada PSTN dan GSM, ada mobile dengan ada SIP extension yang mobile yang bergerak menggunakan handphone, kemudian ada topologi di cabang dengan topologi yang hampir sama di head office dengan bermacam-macam perangkat yang sudah ada. Artinya SIP ini juga fleksibel dan bisa diinterkoneksikan dengan sistem yang sudah ada yang sudah berjalan sebelumnya. Jadi untuk cost saving juga biaya lebih murah karena tidak membutuhkan infrastruktur yang banyak seperti perkabelan, kemudian penambahan perangkat-perangkat sebagai gateway. Jadi SIP terang merupakan solusi untuk sistem teleponi ke depan dan sistem video conference ke depan yang lebih handal, lebih hemat biaya, dan lebih bisa diperluas secara mudah dan fleksibel. Oke, saya kira sekian untuk penjelasan saya mengenai materi protokol H323 dan SIP terang ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.